Baiklah, selanjutnya di samping kelebihan dari aplikasi Lazada, kemudian tentunya ada kekurangan-kekurangan dari aplikasi Lazada. Yang pertama adalah konfirmasi pembayaran yang agak lama, di mana banyak mengeluhkan para konsumen ketika telah melakukan pembayaran, maka di aplikasi Lazada itu lama untuk konfirmasinya, sehingga sebagai konsumen atau pengguna merasa was-was apa yang terjadi dengan pembayarannya, apakah sudah diverifikasi atau diterima oleh Lazada atau penjualnya. Tetapi di sini mereka mengeluhkan bahwa konfirmasi pembayaran di Lazada itu agak lama. Kemudian yang kedua, sistem manajemen yang tidak transparan. Berarti masih ada sistem-sistem yang belum terbuka ataupun transparan kepada para penggunanya, sehingga hal ini akan memberikan sedikit keluhan dari para pengguna Lazada. Kemudian yang ketiga adalah customer service tidak 24 jam, di mana Lazada memberikan pelayanan customer service 24 jam, tetapi pada kenyataannya ketika malam hari sering mengeluhkan para pengguna bahwa kontak Lazada itu tidak merespon sampai pagi hari, sehingga ini menjadi PR Lazada. Apa-apa fitur apa yang disediakan hendaknya diberikan semaksimal mungkin kepada para penggunanya. Kemudian fasilitas COD di Lazada yang masih terbatas. Fasilitas COD tentunya berpengaruh atau dipengaruhi oleh batas wilayah. Di sini Lazada masih memberikan fasilitas COD masih di area Jabodetabek. Untuk wilayah di luar Jabodetabek masih menggunakan jasa kurir, sehingga ini perlu dikembangkan untuk lebih memudahkan ataupun memberikan kenyamanan bagi para konsumen yang ingin melakukan pembayaran dengan cash on delivery atau COD. Kemudian selanjutnya adalah konfirmasi pembayaran yang lama, sama seperti yang di atas tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah uang sulit kembali, di mana banyak mengeluhkan ketika seorang konsumen atau pengguna dari suatu aplikasi marketplace ketika menerima barang ataupun pesanan yang tidak sesuai, tentunya mereka kecewa dan ingin mengembalikan barang tersebut, dan tentunya pembayaran yang telah dibayarkannya semestinya harus dikembalikan oleh pihak penjual ataupun pihak marketplace. Nah, di sini banyak dikeluhkan oleh para pengguna bahwa ketika ada komplainan ataupun barang retur sehingga membutuhkan pengembalian uang, di aplikasi Lazada ini masih agak susah, masih berbelit-belit birokrasinya, sehingga memberikan ketidaknyamanan bagi para pelanggan Lazada ketika mengalami hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jualan sulit, di mana di aplikasi Lazada ini jika seorang pengguna atau konsumen ingin menjadi seorang seller di Lazada, itu harus menginstal aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Lazada Seller Center, yang tentunya hal ini akan cukup merepotkan bagi sebagian pengguna ya, karena tentunya satu aplikasi pun sudah memakan banyak ruang di HP ataupun di perangkat, apalagi ditambah dengan aplikasi yang lain hanya untuk ingin berjualan. Karena marketplace yang lain itu menawarkan ataupun memberikan fitur yang satu, di mana dalam satu fitur aplikasi itu kita bisa menjadi seorang konsumen sekaligus bisa menjadi seorang penjual. Kemudian pengguna dari aplikasi Lazada. Di sini kita akan memberikan gambaran di posisi keberapakah Lazada berada. Ternyata ada di urutan yang keempat, di mana yang pertama itu dipegang oleh Tokopedia dengan 158,1 juta kunjungan. Kemudian yang kedua adalah Shopee dengan kunjungan 134,4 juta kunjungan. Kemudian yang ketiga adalah Bukalapak dengan 30,1 juta kunjungan. Nah, Lazada berada di peringkat 4, yaitu dengan 27,95 juta kunjungan.
Kemudian untuk Lazada Asia sendiri yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina, itu semuanya terkumpul dengan total 550 juta pelanggan. Hal ini tentunya memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan Lazada, terutama dengan banyaknya marketplace yang beredar, dan mudah-mudahan segala kekurangan di Lazada bisa merubah ataupun diperbaiki sehingga pelayanannya akan lebih baik lagi.